Kalau kita masih pakai pedoman keluarga berencana, ya kira-kira dari 6 juta ya ada sekitar 24 juta orang lebih yang langsung maupun tidak langsung bergantung hidupnya pada keberlangsungan sektor tembakau. Bahwa sektor tembakau itu menjadi penolong, backbone gitu. Atau jadi penolong, jangan-jangan. Ya. Jadi setiap ada masalah perekonomian di yang tanah susah, air gitu. Ya. Itu, masyarakat tembakau yang jadi masyarakat tembakau yang jadi penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini kita kedatangan tamu super istimewa dari jauh ini. Yang pertama adalah Mas Hananto Wibisono, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Yang kali ini juga di ujung sana ada Pak Budidoyo Siswoyo sebagai Ketua Umum AMTI. Dan sekarang saya juga akan ngobrol dengan Pak Suseno nih ya Pak, dari Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, kali ini kita akan berdiskusi panjang lebar tentang dunia pertembakauan yang menurut data dari teman-teman AMTI ini satu produk komoditi yang sangat penting di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, khususnya di Madura dan sekitarnya. Karena apa? Karena tembakau memberi kontribusi sangat signifikan terhadap APBN di negara kita ini. Hampir 10% dana APBN kita bersumber dari IHT atau industri hasil tembakau. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita akan ngobrol bagaimana peran AMTI dan apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga semua kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah ini berpihak kepada masyarakat tembakau di Indonesia. Demikian Mas Hananto ya, kira-kira diskusi kali ini. Pertama mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hananto, AMTI itu apa Pak? Dan apa sih sebetulnya peran pentingnya terhadap pertembakauan di Indonesia ini Pak Hananto? Baik, salam Tribuner. Ya. Jadi kalau kita bicara tembakau itu salah satu yang lalu kemudian AMTI itu ada. Ya. Kalau nggak ada tembakau ya, dan tembakau hari ini juga masih ini ya, masih menjadi komoditas prioritas nasional. Lalu dari ekosistem tembakau juga ada kontribusi terhadap negara seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Ono. Penyerapan tenaga kerja sudah barang tentu ada. Lalu itulah yang kemudian yang membuat atau melatar belakangi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia harus hadir untuk memberikan pembelaan terhadap eksistensi tembakau di Indonesia. Oke. Lambat laun dalam perkembangan sampai hari ini sektor tembakau bukan salah satu sektor yang tenang, tapi cukup mendapat gangguan mulai dari kebijakan yang kurang berpihak. Kalau dihitung rata-rata regulasi yang menghambat di sektor tembakau itu ada 300-an regulasi baik nasional maupun regional. Nah itu yang membuat atau memotivasi teman-teman yang ada di stakeholder tembakau sepakat untuk membuat wadah perjuangan bersama, yaitu maka berdirilah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia itu. Di AMTI sendiri organisasi-organisasi apa saja Mas Hananto yang tergabung di sana? Baik, di tahun 2010 pada bulan Januari, tepatnya tanggal 25, di acaranya Munas RTMM SPSI, itu dihadiri oleh stakeholder tembakau, ada beberapa ya, dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia,
dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, dari RTMM itu sendiri, ada Indonesia Tobacco Association, ada Gaprindo, ada organisasi profesi lainnya seperti Pemuda Tani, ada HKTI, dan ada beberapa pabrikan. Nah, dalam forum itu menimbang pentingnya untuk keberlangsungan sektor tembakau dan memperhatikan jumlah masalah yang nambah. Lalu kemudian teman-teman di stakeholder tembakau yang tadi kami sebut itu sepakat untuk mendirikan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia sebagai salah satu wadah perjuangan untuk mengawal eksistensi tembakau di Indonesia. Jadi visi utamanya adalah mengawal eksistensi tembakau di Indonesia, gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi yang disampaikan Mas Hananto soal penyerapan tenaga kerja, Mas. Ya. Dampaknya apa sih, Mas, kalau tembakau ini tidak eksis lagi, gitu ya? Terutama yang paling dekat tentu soal ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor ini. Mas Hananto bisa jelaskan lebih rinci terkait itu. Jadi kalau misalnya skenario-nya gitu ya, tiba-tiba sektor tembakau ini nggak eksis lagi, itu ada pertaruhan yang sudah kami sebut, ada sekitar 6 juta orang lebih yang dipertaruhkan secara keberlangsungan mata pencahariannya ya. Yang itu paling, Mas, 6 juta itu inti ya, pekerja inti yang gitu ya, belum bergantung dihitung, langsung. Bergantung ya. langsung ya. ya. Jadi belum dihitung jumlah keluarga ya. Kalau kita masih pakai pedoman keluarga berencana, ya kira-kira dari 6 juta ya ada sekitar 24 juta orang lebih yang langsung maupun tidak langsung bergantung hidupnya pada keberlangsungan sektor tembakau. Nah, kalau yang paling dekat misalnya pabrik tutup, yang dipertaruhkan adalah tenaga kerja. Ada ibu-ibu pelinting, ada transportasi yang juga yang awalnya harus berjalan jadi tidak berjalan. Ini saya kira kalau menjadi PR besar ya, di mana Indonesia yang baru pulih dari pandemi lalu dihadapkan pada permasalahan kekurangan lapangan pekerjaan. Dan secara kemarin saya kebetulan keliling, Mas Ono. Ada beberapa tempat meskipun belum keliling secara keseluruhan. Di masa pandemi itu, alhamdulillah sektor tembakau itu tidak melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan ada beberapa pabrikan yang justru menambah jumlah pekerja di masa pandemi. Nah, itu kenapa begitu? Mulai dari ini ya, karena dampak pandemi kan juga cukup cukup keras, sehingga ada beberapa suami yang akhirnya harus dirumahkan, dan ya ada beberapa problematika baru terhadap bagaimana mereka harus mengupayakan untuk menuju kesejahteraan mereka sendiri dalam keluarga. Nah, ini kemarin di beberapa daerah yang saya ketemui, ada di Bojonegoro, ada di Mojokerto, itu justru malah menambah jumlah tenaga kerja. Dan itu apakah sudah terhitung masyarakat petani tembakau ini, Pak Susino, dari angka 6 juta yang disebutkan Mas Hananto ini, kalau tembakau ini tidak eksis lagi begitu ya? Ya. Di luar itu, Pak Susino? Petani tembakau termasuk di dalam 6,1 juta. Petani tembakau saja kira-kira 2 juta. Gitu. Petani cengkeh kira-kira 1,5 juta. Terus pekerja dan lain-lain lah itu semuanya. Jadi tetapi hanya petani murni itu. Petani murni ya. Jadi melihat itu betapa strategisnya industri ini ya, Pak Susino. Barangkali Pak Susino punya gambaran lain ya, selain yang disampaikan Pak Hananto, kira-kira apa sih yang dimaui petani tembakau terkait keberadaan IHT ini ya, industri hasil tembakau ini, Pak? Ya. Suseno. Jadi tembakau itu kan komoditi ditanam pada musim kering, yang sebenarnya petani bisa saja menanam jagung,
menanam palawija yang lain. Tetapi dari sisi ekonomi selama ini, selama bertahun-tahun, tembakau itulah yang menguntungkan. Artinya di musim kering, tembakau itu menjadi tanaman harapan bagi petani. Nanti bisa dilihat ya, bahwa naik haji teman-teman bapak-bapak di Madura itu kalau sudah musim tembakau. Jadi betapa pentingnya secara ekonomi tanaman tembakau. Nah ini kita bergabung dengan AMTI, kita bersama-sama dengan AMTI karena petani dulu diajak untuk mendeklarasikan dan berjuang bersama-sama. Ini memang satu momentum karena kita sudah mendengar jauh-jauh bahwa ada program pemerintah yang ingin mengalihkan tanaman tembakau menjadi tanaman lain. Nah ini kita berjuang bersama-sama untuk mencegah itu. Oleh karena itu AMTI sangat strategis bagi APTI. Kita berjuang bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi tembakau itu sendiri. Oh gitu. Jadi kesimpulannya bisa saya boleh katakan bahwa kalau ini urusan perut juga gitu ya Pak. Urusan perut. Jadi pemerintah urusan rezeki. Urusan rezeki gitu ya. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru akan merugikan masyarakat. Padahal sejak awal pemerintah katanya ingin mensejahterakan masyarakat kan begitu Pak. Pak Suseno. Pak Suseno dan Pak Ananto ya. Oke, tadi sudah dipaparkan bahwa saat ini mulai banyak kampanye yang menggencarkan kampanye anti merokok atau anti tembakau gitu ya, dengan alasan kesehatan. Nah ini AMTI maupun APSI ya, Asosiasi Petani APTI ya, Asosiasi Petani Indonesia, melihatnya bagaimana Pak? Satu dilema ya, satu sisi memang kita tentu ingin masyarakat Indonesia sehat gitu ya, tapi sisi lain masyarakat juga harus sejahtera gitu ya. Dan salah satu poin yang disebutkan Pak Suseno di masyarakat di daerah Madura misalnya yang memang wilayah kering, tembakau ini bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, melihatnya dua sisi ini gimana Pak Ananto? Baik, ya kalau orang hidup ya kami menghormati beda pendapat itu menghormati, tapi sepantasnya kalau beda pendapat juga lalu tidak membenci kan begitu. Kebetulan gini Pak Ano, saya juga lahir di daerah sentra tembakau. Kalau kita ngomongin tembakau itu ada ruang yang melampaui dari logika. Petani itu menanam tembakau tidak semata-mata bicara ekonomi ya, artinya pendapatan yang nanti dia soal kesejahteraan. Itu bagian dari kultur Mas. Yang sudah turun-temurun, kalau ada bahkan disebut kalau nggak nandur tembakau nggak marem. Nggak marem itu apa bahasa Indonesia? Pokoknya nggak mantep gitu ya. Itu ada ruang itu ada Mas. Bahkan nalar itu di luar logika ya. Lalu kemudian seperti yang disampaikan Pak Seno, tembakau itu adalah tanaman yang mempunyai nilai ekonomi lebih baik ketika musim kemarau. Di daerah saya kebetulan daerah pegunungan, kalau nanam tembakau itu ya itu semacam menanam harapan Mas. Jadi bahkan orang mau misalnya nanti mau anak lulus sekolah mau melanjutkan kemana atau mau beli seragam nanti ya setelah selesai panen tembakau gitu ya. Mau nyunatin anaknya nanti ya setelah panen tembakau. Nah itu yang lalu kemudian kami pengen angkat, mestinya ada ruang diskusi yang terbuka untuk menentukan kebijakan arah tembakau ke depan. Bahwa betul ada resiko, tetapi mari kita juga melihat secara proporsional ya, bahwa tembakau juga punya kontribusi yang baik bagi negara, bahkan secara kebijakan fiskal juga memberikan kontribusi yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja juga sudah barang tentu memberikan serapan tenaga kerja yang mungkin kadang jauh di luar pemikiran dari bapak-bapak yang ada di regulator adalah tembakau ini sudah menjadi semacam
ya warisan untuk kalau nggak nanem itu ya kurang. Ada semacam yang ada ruang hampa yang dia lewati seolah begitu. Nah ini yang mesti ditangkap. Secara kultur ini kan menempati ruang budaya ya. Bagian dari budidaya manusia itu ya menanam tembakau. Karena dari efek domino ketika musim panen raya tembakau itu tidak hanya petani yang menanam tembakau, Mas. Orang yang biasanya ngumpulin pelepah pisang jadi uang. Orang yang biasanya harus pengrajin bambu untuk bikin keranjang bisa jadi bikin uang. Sarana transportasi lokal yang biasanya hanya sehari-hari ramainya ketika jam sekolah, berangkat sama pulang sekolah, jadi lebih ramai ketika ada arus untuk orang pergi ke pasar dan seterusnya. Nah, parameter ukur paling sederhana untuk bisa dilihat sebetulnya apakah ketika panen itu membaik apa kurang baik, Mas Ono bisa main ke pasar. Kalau ada petani yang main ke pasar atau belanja ke pasar, berarti itu ada sisa usaha yang dia bisa belanjakan setelah dia nabung untuk, ini keperluan sekolah, ini untuk keperluan dan selanjutnya. Kira-kira begitu. Jadi cukup clear ya bahwa ini ada sisi lain yang harus jadi perhatian pemerintah. Tapi yang perlu kita ketahui Pak Hartanto, Pak Suseno, ini kampanye terhadap gerakan anti tembakau rokok kan sangat masif. Betul. Sementara dari AMTI sendiri, kira-kira apa Mas Hartanto yang sejauh ini masih efektif harus bisa dilakukan ya untuk setidaknya memberi second opinion ya terkait isu ini gitu Mas. Baik Mas Ono. Untuk aktivitas di teman-teman itu, AMTI melihatnya begini Mas. Secara kesadaran berperilaku itu kan evolusi ya, berevolusi artinya secara bertahap. Apakah lalu kemudian misalnya contohnya begini, dulu di zaman saya masih ada, mohon maaf, pengajar sambil merokok. Hari ini kita jumpai nggak ada. Apakah pertanyaannya lalu misalnya karena regulasinya? Ya nggak juga, kan begitu. Secara kesadaran kesantunan itu secara bertahap orang menyesuaikan kok, di mana di ruang yang secara estetis itu bisa menikmati olahan tembakonya itu secara bertahap itu sudah terjadi, nggak perlu dipaksa. Nah justru mungkin dari situ artinya dalih yang bisa kita dorong adalah mengutamakan pendidikannya. Bukan kampanye negatifnya, bukan merokok mohon maaf, bukan itunya ya, tapi bagaimana edukasi yang baik untuk orang lebih tepat itu memilih ruang mana. Misalnya saya perokok, saya akan menghormati Mas Ono misalnya tidak merokok, minimal saya akan tanya, Mas boleh saya merokok kan begitu? Oh boleh. Kalau di sini nggak boleh karena di studio. Nanti Mas Hartanto bisa merokok di ruang yang kami sediakan. Sebetulnya kan hanya pembagian di situ, pemahaman secara konkret, pendidikan atau edukasi yang secara nyata dilaksanakan dan itu perlu ditekankan. Tidak harus lalu kemudian seolah-olah dibikin begini Mas. Saya memperhatikan ada sekitar 283 aturan di rokok yang sifatnya regional. Itu justru menurut penilaian kami dari 283 itu 60%-nya eksesif. Tidak memberikan edukasi yang baik, tapi justru itu backfire menurut saya. Dengan pernyataan bahwa Anda ketika melanggar akan kena denda sekian, Anda akan denda sekian, Anda akan denda sekian. Itu sebagaimana halnya ketika yang jamak ya, misalnya kita pakai analogi kita kalau berkendara pakai helm. Itu ketika edukasinya baik, orang lalu kemudian penting pakai helm kan begitu. Di awal memang akan ada banyak pelanggaran, tetapi pendidikan edukasi yang baik itu akan membangun pelaksanaan dari regulasi yang tepat. Ketimbang harus saya bahasa Jawanya meden-meden itu, menakuti. Kalau menakut-nakuti itu
malah secara psikologi semacam kayak mengajak, kayak menantang. Loh, kamu kalau ngerokok tak denda loh, tak denda. Oh denda no, gitu. Jadi nanti kira-kira itu ya yang jadi fokus anti, bahwa tidak sekedar larangan gitu ya, tapi fokus ke edukasi. Iya. Mas Anti. Bukan gini, bagaimana membuat aturan itu sifatnya mengatur, bukan melarang. Kalau melarang itu seolah-olah menempatkan orang untuk menantang ya, orang di challenge itu, dilarang di challenge kan begitu. Itu mungkin lebih penting bagaimana membuat aturan itu juga disesuaikan dengan kultur, bukan yang lalu kemudian agak dipaksakan untuk memakai itu. Selazimnya orang diberi pakaian itu juga diberikan pakaian yang secara ukurannya, bukan ukuran orang lain kan begitu. Kalau menurut Pak Suseno sendiri, kampanye yang gencar terkait anti merokok atau tembakau itu di petani sendiri kayak apa Pak? Dampaknya apakah memang cukup signifikan dampaknya anti tembakau itu gitu ya, atau petani tetap melaju terus gitu ya? Sebenarnya kalau di petani itu nanti berpengaruh pada perdagangan tembakau. Jadi setiap ada kebijakan yang kira-kira bersangkut paut dengan IHT, itu nanti pasar biasanya goncang. Oke. Lalu petani itu kan pada posisi bukan pembentuk harga ya. Petani itu biasanya menerima harga saja. Oleh karena itu permainan pedagang di sini kuat. Itu yang tidak menguntungkan petani. Kalau substansi sendiri anti tembakau, petani apalagi Jawa Timur itu sudah dianggap nggak ada itu. Ya sudah biar ada, tapi saya tetap menanam. Oh gitu. Jadi petani tetap menanam karena ini semacam tadi sudah satu-satunya mata pencaharian mereka, begitu. Bukan satu-satunya sebenarnya. Mata pencaharian alternatif yang dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Dan itu menjadi kultural gitu. Menjadi kultural. Jadi lebih-lebih kalau di Madura atau di Jember nggak tanam tembakau itu bukan petani kelihatannya. Nah, kultur ini bagaimana dampak informasi mengenai anti tembakau? Ya sudah kita tanam aja. Hanya pasar lah nanti yang memainkan informasi. Ini ada informasi yang tidak seimbang. Oh ini sekarang pabrikan akan membeli sedikit. Harga tembakau akan turun lah ini begini. Tetapi kalau itunya sendiri enggak. Kesimpulannya bahwa ini kalau tidak dicermati dengan hati-hati, dampaknya kebijakan apapun terkait tembakau ini yang jadi korban pertama itu sebetulnya masyarakat petani tembakau gitu ya Pak. Korban terakhir. Korban terakhir. Jadi setelah pabrikan ini nanti petani ujung-ujungnya. Petani mau mengorbankan apa lagi? Oke. Terkait itu Pak Suseno, baru-baru ini kita tahu bahwa pemerintah menaikkan bea cukai ya, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan, tapi juga ada alasan untuk agar pengguna rokok turun gitu ya. Nah itu dampaknya apa Pak terhadap petani tembakau secara langsung? Apakah dampaknya positif dengan kenaikan bea cukai itu, atau justru seperti yang disampaikan Pak Suseno akhirnya jadi senjata pedagang untuk nakut-nakuti ini naik bea cukai maka harga tembakau kita kurangin misalnya. Bagaimana? Pengalaman begitu. Jadi pedagang itu kan menerima informasi lebih baik daripada petani. Ya. Jadi kalau ada kenaikan cukai ya sudah mulai dimainkan lah itu harga itu. Tetapi dalam jangka panjang kalau cukai naik terus, perusahaan juga akan mengurangi pembelian bahan baku. Karena yang bisa dikurangi itu. Jadi dari seluruh komponen biaya perusahaan tadi ujung-ujungnya nanti membeli bahan bakunya berkurang atau membeli bahan bakunya sama tapi kualitasnya lebih rendah. Nah ini pasar tembakau di samping posisi petani lemah itu juga semakin tidak menguntungkan untuk petani. Jadi kalau kenaikan cukai seperti tahun berapa itu yang 23%, wah itu menggoncang harga tembakau dan menggoncang juga permintaan tembakau oleh pabrik. Nah kalau sudah bahan baku penyerapan berkurang ya sudah tembakau petani nggak bisa dijual kemana-mana. Terkait kebijakan baru kemarin yang menaikkan bea cukai, dampaknya
sampai sekarang masih terasa ini Pak di kalangan petani tembakau. Ini memang kebetulan, biasanya cukai itu kan diumumkan bulan kemarin ya, bulan-bulan November. Nah ini petani belum tanam ini. Nanti ini sekarang petani tanam, Kabupaten Gelek. Nanti pada bulan-bulan September itu mulai panen. Apakah dampak bisa dilihat itu September nanti di pasar tadi itu? Kalau di pasar itu nanti memang permintaan turun, ya karena dampak kenaikan cukai tahun kemarin, kebijakan tahun ini gitu loh. Itu kelihatan itu. Dan ngomong soal bea cukai ini, Mas Ananto maupun Pak Suseno ya, sebetulnya kita tahu lah ya kontribusinya sangat tinggi terhadap APBN gitu ya. Tapi sebetulnya apakah ini juga akan kembali ke masyarakat, khususnya masyarakat tembakau ya, ketika apapun kebijakan terkait bea cukai ini, Mas, seperti yang disampaikan pemerintah. Oke, sebelum ke situ Mas Ono izin. Jadi seperti tadi yang coba diuraikan Pak Seno itu ada bahwa semua kebijakan itu pasti akan berdampak langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau kita bicara mulai dari yang tadi yang disebut itu memang ada beberapa yang lalu kemudian kejadiannya itu misalnya proses atau dengan adanya regulasi yang menghambat itu lalu ada yang memainkan kelompok, nah itu biasanya berpengaruh, itu berdampak langsung. Ada semacam spekulan yang menggunakan kabar itu disampaikan oleh petani, lalu petani kan lalu kemudian nilai tawarnya jadi turun lagi. Nah itu dampak langsung. Kalau dampak tidak langsungnya ya kita akan melihat setelah di tahun mendatang seperti apa kan begitu. Nah kira-kira begitu. Tapi sejauh namun demikian AMTI bukan kelompok orang yang anti regulasi ya. Kami menghormati betul atas apa-apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana menciptakan iklim yang kondusif semuanya ya. Tapi kami juga berharap bahwa kebijakan tembakau ke depan atau yang belajar dari yang sudah-sudah tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha di sektor tembakau. Nah, kalau kita bicara ke bagaimana kebijakan cukai ya Mas? Ya. Ada ini saya ada cerita sedikit begini. Penyusunan kebijakan cukai itu biasanya dimulai setelah ada pidato presiden pada tanggal 16 Agustus biasanya. Di mana ketika presiden menyampaikan salah satunya dari isi pidato itu adalah menyampaikan kebutuhan anggaran belanja tahun mendatang itu seberapa besar. Nah, itu lalu kemudian biasanya secara otomatis romantis kebijakan juga dibahas mau nambah berapa kan gitu. Pada 10 tahun yang lalu mungkin ya agak lebay sedikit itu penentuan besaran cukai biasanya akan dihitung atas sebenarnya kita pertumbuhan ekonominya berapa lalu tingkat inflasinya berapa. Tapi kita sebagaimana halnya yang kita lihat di 2 tahun terakhir di masa pandemi, Mas Sono pasti juga tahu pertumbuhan ekonomi kita juga turun, inflasi kita juga cukup tinggi, tetapi juga bukan menjadi parameter untuk ternyata itu bukan parameter ukur untuk menentukan cukai mau naik berapa. Harusnya kalau turun kan cukainya turun ya. Pertumbuhan ekonominya turun kok cukainya naik. Bahkan di tahun 2020 ke 2021 ada 12,5%. Yang kemarin mohon maaf 2021 ke 2022 naik 12% kan begitu rata. Pertanyaannya ini cara mengambil hitung-hitungannya dari mana? Nah kami lalu kemudian mempertanyakan ini bagaimana ada upaya mungkin skema ya tepatnya skema untuk para pengambil kebijakan ini menentukan besaran cukai itu secara terprediksi. Jangan lalu kemudian itu kan bikin kaget tiba-tiba naik 12,5%, tiba-tiba naik 12% rata. Nah kami belajar dari situ yang dulu sempat pakai pedomannya adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, loh kok ini nggak dipakai. Lalu makanya dari pelajaran 2 tahun terakhir
kami menginginkan ke para pengambil kebijakan dalam penentuan besaran cukai itu yang terprediktif. Jangan lalu bedunduk gitu lah orang Jawa gitu ya. Ujuk-ujuk segitu. Nah, ini kan harusnya ada bagaimana ya? Ya kalau yang nggak terprediktif ya sudah barang tentu akan mengganggu psikologi ya. Baik psikologi termasuk psikologi usaha juga akan terganggu. Nah itu yang kami harapkan ke depan untuk ada iklim yang menjaga kondusivitas mestinya harus ada kenaikan yang terprediktif. Atau boleh saya katakan bahwa pelaku industri tembakau ini selalu menjadi korban Pak, terhadap kebijakan pemerintah untuk mengamankan ekonomi secara nasional justru gitu. Atau boleh saya sebut baik nggak? Gimana Mas? Bahwa sektor tembakau itu menjadi penolong, backbone gitu. Atau jadi penolong jangan-jangan ya. Jadi setiap ada masalah perekonomian di yang tanah susah, air gitu ya. Masyarakat tembakau yang jadi masyarakat tembakau yang jadi penolong. Gitu, meskipun nolong kan nggak harus disebut penolong ya. Gitu. Pak Siseno gimana melihat? Defisit BPJS dulu pernah sekitar 9 triliun. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2019 ya. Betul. Sebelum pandemi Pak ya. Sebelum pandemi. Tapi ada tahun sebelumnya juga defisit Pak. Defisit sering BPJS. Dan itu ditutup dengan dana cukai. Oke. Dan itu sumbernya dari masyarakat tembakau. Dari masyarakat tembakau. Gitu ya. Jadi bagaimana menutup biaya kesehatan untuk orang yang kampanye tidak sehat. Dari tembakau. Dari tembakau. Itu makanya waktu itu sering. Jadi BPJS itu kalau defisit itu memang ada ininya, ada janggolannya ya sudah minta pada cukai saja. Gitu. Jadi tembakau menyehatkan BPJS gitu ya. Iya. Oke Pak Ananta dan Pak Suseno ya. Ini tahun 2022 ya. Ini tahapan pemilu sudah mulai ini Pak. Jadi mulai panas lah ya. Nanti apakah Pak Ananta atau Pak Suseno melihat selain tadi jadi penolong sektor ekonomi, sektor politik juga jadi isu strategis masyarakat tembakau ini menjadi isu strategis enggak? Itu yang punya petani ini. Politik gitu. Ini petani nih yang ngomong. Jadi kita nanti bisa ngukur Pak betapa strategisnya masyarakat tembakau inilah. Kira-kira begitu. Sebenarnya kalau sektor politik yang jadi strategis itu siapa nanti yang calon-calon misalkan itu yang bisa melindungi dan menyampaikan suara petani dalam menentukan regulasi-regulasi. Berarti pilihan legislatif. Itu bagi petani penting nanti. Kayak kita lihat calon-calon itu dulu pro kita atau tidak. Ini mohon maaf ya. Dulu pilihan gubernur di Jawa Timur, petani-petani kita itu pernah sepakat. Karena istri salah satu calon gubernur itu adalah wanita tanpa tembakau. Wanita Indonesia ini menyebar kemana-mana. Ya petani politiknya begitu-begitulah. Jadi bukan dilihat langsung pada realitas. Apakah ini memperjuangkan saya atau tidak? Ya, kalau tidak ya sudah, kami tidak akan memilih ya kan, tidak akan terlibat dan lain-lain. Jadi tahun-tahun politik ini petani masih belum ini siapa nanti ya terserah kepada partai-partai politik mau menjanjikan apa pada petani tembakau yang kira-kira jumlahnya total dalam industri ini 24 juta itu ya. 24 juta ya. Rantai orang yang sampai rantai 24 juta food paling tidak. Iya kan? Ada 24 juta food. Kalau di Jawa Timur besar sekali itu. Nah, kira-kira apa Pak yang diharapkan dari teman-teman di legislatif ya barangkali itu yang dianggap ini akan jadi aspirasi masyarakat atau petani tembakau itu apa Pak yang fokus utamanya yang ingin diharapkan? Yang diinginkan petani itu bahwa di legislatif itu buatlah aturan-aturan yang nanti perlindungan petani sifatnya. Jadi tidak balance lah. Jadi seimbang lah. Karena kita tahu juga beberapa anggota legislatif itu tidak semuanya pro tembakau, juga masih ada yang anti tembakau. Oleh karena itu
kita minta itu balance lah, seimbang lah. Jadi beberapa anggota dewan, nah ini pada pemilu nanti itu, ya sudah kalau memang berjanji pada petani, kami akan melindungi saudara-saudara dengan regulasi yang baik. Ya, bentuknya perlindungan secara regulasi. Itu regulasi Pak. Regulasi. Bisa perda, bisa undang-undang. Seperti perda Jawa Timur sekarang ini. Apa ya Pak? Perda perlindungan petani tembakau, pertanian tembakau. Nah, itu diusulkan oleh bagian ekonomi ke dewan dan dalam rangka dibicarakan, petani diajak berbicara. Keinginan petani, aspirasi petani juga diserap sebagaimana. Nah kami berharap politikus-politikus ini memperhatikan itu. Ya, dari perda itu Pak, apa Pak dampak positifnya terhadap petani tembakau Indonesia? Di antaranya gitu ya, apa di antaranya Pak yang kemudian berdampak positif terhadap petani tembakau di Indonesia? Kita harapkan nanti ada semacam tata niaga terutama, itu yang lebih terkontrol lah. Tidak sangat liar. Bebas sebebas-bebasnya. Saya boleh menindas petani gitu. Nah itu nanti masuk di dalam itu, antara lain petani berharap ada kemitraan antara pembeli besar dengan petani. Karena kemitraan ini nanti menjamin pasokan dan menjamin harga. Itu kemarin sudah kita bicarakan. Gitu ya. Jadi ada standar harganya atau semacam HET gitu ya Pak? Semacam HET lah. Dengan kualitas tertentu, nanti harga sekian. Dan kalau sudah kemitraan itu mengikat antara petani dan mitranya, ya paling tidak itulah. Walaupun tidak semua petani di Jawa Timur misalkan, itu bisa ikut di dalam kemitraan. Tapi kalau yang ikut 20% saja, dan itu nanti tertib, ini akan mempengaruhi harga pasar keseluruhan. Itu loh. Gini Pak Suseno, lebih tajam terkait hubungan kemitraan antara pedagang dan petani gitu ya. Apakah selama ini hubungan ini cukup balance Pak? Artinya gini, karena komoditi tembakau ini kan disimpan juga mungkin bisa gitu, tapi terjadi penyusutan segala macam. Artinya harga pasar ini sangat fluktuatif gitu ya. Nah, apa Suseno melihat peran pabrikan atau pedagang itu memang selama ini cukup melindungi petani atau justru mereka menindas petani? Pandangan Pak Suseno gimana? Petani masih membutuhkan pedagang. Tetapi dalam persoalan posisi tawar harga, petani sangat lemah. Betul. Di hadapan pedagang. Jadi saya tidak menggunakan kata-kata menindas mungkin ya. Tidak, tapi memang ini sesuatu yang sistem perdagangan yang tidak adil. Nah, ini kan mestinya regulasi bisa menjangkau di sana kan. Salah satu adalah kemitraan. Supaya nanti kamu adil, kamu tahu kualitas tembakau, petani tahu berapa harganya. Mengikat perjanjian kemitraan. Karena di luar negeri, hampir semua pasar itu kemitraan juga. Menggunakan model-model kemitraan. Jadi jangan sampai Pak, orang terkaya di Indonesia itu dari tembakau, tapi petaninya nggak ada yang kaya. Kira-kira begitu Mas. Apa itu bagian juga dari perjuangan AMTI Mas? Keberadaan AMTI ini memang diantaranya itu. Jadi disebutkan Pak Suseno untuk menjalin kemitraan yang balance antara petani dan produsen pabrikan. Benar Pak Mas Sono. Jadi kemitraan itu salah satu solusi untuk menjawab beberapa tantangan soal budidaya tembakau di Indonesia. Jadi sebelum saya ke situ, kita bicara luas area lahan ya di Indonesia itu sejak sampai hari ini, sejak dulu sampai dengan hari ini itu memang hanya berkisar naik turunnya di angka 200.000 hektar. Nah, namun yang jadi problem adalah produktivitas kita belum baik atau belum sebaik seperti Tiongkok, seperti India, bahkan Vietnam kita secara produktivitas belum seperti Vietnam. Jadi kalau di mereka itu secara produktivitas lahan per hektar itu rata 1 hektar setara dengan 1 ton tembakau kering.
Indonesia itu menempati di angka 0,5 sampai 0,7 ton. Jadi masih itu belum membaik. Lalu kemudian selain produktivitas, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan bahan baku. Jadi di 5 tahun terakhir kalau kita amati angkanya kan di angka 300-an miliar batang. Jadi kalau 1 gram itu setara dengan 1 gram tembakau, berarti kita butuh 300.000 ton, kira-kira begitu. Nah, secara faktual, secara fakta, kita baru hanya bisa menyediakan di angka antara 160.000 sampai kalau dibikin maksimal gitu, di angka mendekati 200.000 ton per tahun. Nah, ini kan masih ada selisih ya, selisih yang cukup panjang, tinggi gitu ya. Kita harus kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih butuh tembakau dari luar. Nah, makanya saya kembali menyebutkan kemitraan bisa jadi menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan bagaimana importasi itu bisa ditekan, lalu bagaimana kualitas tembakonya juga tetap baik. Tembakonya dinaikkan secara kuantitas, tapi juga tetap terjaga kualitasnya itu dengan kemitraan. Apakah hari ini sudah ada kemitraan? Sudah, tapi masih sedikit. Lalu kemudian kemitraan juga bisa memberikan salah satu jawaban untuk ada jaminan insentif petani yang akan didapat. Nah, itu kita menjawab kesejahteraan. Lalu jadi dari situ sudah terukur itu. HPP-nya sekian, misalnya HPP-nya 10.000, maka sebaiknya nanti dalam musim panen harga tembakau bisa di atas 10.000. Nah, itu tinggal nanti ketemunya seperti apa. Secara teori bisa begitu. Nah, harapannya lagi-lagi kami memperhatikan itu bukan hanya serta-merta dalam pikiran, dalam diskusi kami ya. Kami juga mencoba menjalin pendalaman terhadap akademisi. Kita kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Apakah benar kemitraan bisa mampu menjawab untuk menjawab tantangan dari yang ada di sektor tembakau itu, soal produktivitas, soal kualitas, soal bagaimana kita bisa menekan isu impor ya. Karena kalau impornya besar ya bagaimana kita menekan ketersediaan dalam negeri, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya kita masih impor, Pak ya? Masih impor itu bukan lalu kemudian bukan karena kita kurang saja ya. Memang ada secara varietas tembakau yang dibutuhkan dan yang di Indonesia nggak punya. Nah itu. Mas, tadi terkait kemitraan yang kita coba untuk mengkajinya lewat akademisi, Mas. Ya. Tapi ada juga enggak, Mas Hananto ya. Sebetulnya kita tadi banyak bicara soal tembakau dikaitkan dengan rokok. Sebetulnya manfaat lain dari tembakau itu apa sih selain terkait rokok, Mas Hananto atau Pak Suseno bisa jelaskan? Tembakau itu punya banyak manfaat. Di ruang-ruang seminar sering dibicarakan, di perpustakaan banyak semacam kayak artikel laporan soal manfaat tembakau ya. Nah itu banyak Mas, mulai dari untuk pestisida nabati, lalu mulai dari ternyata tembakau juga bermanfaat untuk dalam perbaikan struktur gigi gitu ya. Nah saya jadi ingat Mas Ono, ada manfaat tembakau yang kita sudah rasakan setiap hari oleh hampir semua orang yang hidup bahkan di dunia, kita sebut di Indonesia. Ekstrak tembakau itu menjadi salah satu bahan yang dipakai dalam pasta gigi. Jadi makanya kalau kita sikat gigi itu kesat. Itu diantaranya adalah ekstrak yang pedes-pedes dari odol itu nikotin. Jadi kita makanya sering keset kan, bersih. Itu fakta ya, artinya itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Itu hanya orang tidak tahu kalau itu ada nikotinnya. Lalu yang paling
mungkin saya infokan ya, saya berbagi ke sahabat Tribuners gitu ya. Iya. Seringkali mungkin di belakangan hari ini kita sering mendengar bahwa limbah puntung rokok itu menjadi penyumbang terhadap kerusakan lingkungan. Dari beberapa literatur yang saya baca, bat itu puntung rokok itu, gabesnya itu terbuat dari bahan nabati, dari selulose, yang secara alami dia akan terurai di waktu 90 sampai 130 hari dia akan terurai dengan sempurna dengan sendirinya. Jauh lebih mudah ketimbang plastik ya? Iya, itu boleh. Makanya nanti sahabat Tribuner yang di rumah, misalnya di situ ada ketemu beberapa teman yang sering merokok, bikin saja semacam kayak lubang di tanah, taruh saja setiap puntungnya di situ. Itu bisa dilihat, itu nanti akan terurai dengan sendirinya. Karena itu memang dibuat dari selulose, bukan dari bahan yang dari kimia. Nah, itu manfaat tembakau itu mulai dari daun, bahkan sampai limbahnya. Ada beberapa orang yang mengolah limbah puntung rokok itu bisa menjadi asbak. Nanti ada teman-teman atau sahabat Tribuner bisa buka webnya Kick Your Butt. Itu ada. Dia mengolah jadi apa saja. Itu ketemu. Jadi dari puntung rokok itu. Siapa tahu itu menginspirasi sahabat Tribuners untuk mencoba mencari peluang yang lebih punya nilai, dari yang tidak menempati ruang estetis menjadi lebih estetis. Karena itu kan limbah jadi yang bermanfaat. Saya kira menarik sekali Tribuners obrolan kita. Di penghujung obrolan kita Mas Hananto maupun Pak Sisono, apa Pak harapannya terhadap pemerintah atau stakeholder yang lain agar masyarakat tembakau Indonesia lebih sejahtera lah, kira-kira begitu. Monggo Pak Hananto dulu, nanti Pak Sisono bisa. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia sangat berharap kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan apapun, termasuk wabil khusus itu soal tembakau itu. Mari kita mengingat sebagaimana halnya yang sering kita dengar, bahwa kalau kedaulatan itu penting. Artinya berarti kalau kita bicara kedaulatan, mari menyesuaikan terhadap aspek keberlangsungan rakyat yang ada di dalam negeri. Artinya rakyatnya sendiri. Membuat aturan bukan lomba-lomba untuk menyusun narasi yang baik-baikan narasi ya, tapi bagaimana membuat regulasi itu yang lebih mudah implementasinya, lebih mudah dipraktekkannya, dan lebih memberikan ruang yang lebih baik terhadap rakyat yang hidup di negara ini. Harapan saya. Ya, Pak Suseno. Kalau petani, kita berharap pemerintah itu hadirlah dalam perlindungan petani tembakau. Jadi pemerintah hadir itu artinya, jadi kelangsungan pertanian tembakau itu terus-menerus ada, terus-menerus dijaga. Karena ini memang melibatkan banyak hal nanti, banyak sektor. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara, di tanaman tembakau pemerintah betul hadir. Ada semacam persoalan teknis, penanaman, semuanya hadir di pertanian tembakau. Jadi bukan karena ada anti tembakau terus pemerintah ya biar aja hidup mati kamu mati sendiri, hadir. Jadi tidak hanya berupa kebijakan, tapi kita punya mulai dari Departemen Pertanian, Dirjen Perkebunan, sampai di bawah ada perkebunan. Nah, tembakau itu termasuk tanaman perkebunan walaupun semusim. Nah, ini kami berharap bahwa pemerintah itu hadir di dalam regulasi, juga hadir di dalam kata real melindungi pertanian tembakau. Itu. Baik, Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun berada, menarik sekali obrolan kita sore ini dengan narasumber yang hebat, Ketua
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Pak Suseno yang juga Sekjen AMTI Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Ada dua hal yang tadi bisa saya simpulkan bahwa ada dua sisi dalam industri hasil tembakau ini ya. Satu sisi ekonomi, satu sisi kesehatan. Nah, AMTI maupun APTI berharap bahwa dua hal ini bisa berjalan seiring gitu ya, karena tadi sudah jelaskan bahwa faktor ekonomi IHT ini juga cukup besar gitu ya, sehingga pemerintah ketika akan mengambil kebijakan apapun terkait masyarakat tembakau diharapkan melibatkan semua stakeholder terkait masyarakat tembakau, yaitu AMTI maupun di APTI dan stakeholder yang lainnya. Saya kira itu akhir dari obrolan kita sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.